kuliah umum kita, Bincang Kreatif Pengembangan Komunitas Kria, nih bersama Kang Yuri Alpha Centauri. Oke, boleh dong tepuk tangan biar rame. Harusnya pakai ini ya, pakai efek-efek tepuk tangan gitu ya, biar rame ya. Oke, ini saya lihat juga udah sebagian pada pakai ini ya, pakai background virtual backgroundnya. Mohon maaf saya nggak pasang, soalnya pas dicoba tadi ternyata muka saya jadi potong-potong ya, jadi bintik-bintik ya. Jadinya saya nggak pakai, tapi buat yang nggak mukanya tetap mulus boleh dipakai ya, biar nanti bagus pas fotonya ya. Oke, nah hari ini ya seperti yang sudah kita agendakan, kita akan melakukan bincang-bincang dengan salah satu orang hebat banget, yaitu penggagas salah satu gerakan pengembangan komunitas pria ya yang sempat saya ceritain kemarin. Nah, tapi sebelumnya saya mau mengulang dulu peraturan kuliah Zoom kita hari ini ya. Oke, boleh tolong ditayangin? Oke, ya. Oke, ini ya pertama kita harapkan kalian mulai dari pakai pakaian rapi dan sopan seperti kelas offline. Nah, terus biar kita interaktif nih ya, semuanya diharapkan untuk menyalakan video kecuali memang ada kendala jaringan ya. Kemudian kita harap bergabung dengan mode active listening atau kita menyimak secara aktif. Oke. Nah, kemudian nanti selama kita nanti sesi materi yang formatnya talk show atau bincang-bincang, teman-teman boleh sambil bertanya ya. Nah, tapi seperti sudah disampaikan, nanti tanya tolong didahului pakai tanda hashtag atau tanda tagar bagaimana cara mendekati masyarakat yang cenderung tertutup. Nah, misalnya gitu tanyanya. Jangan lupa pakai tanda tagar, terus kapital tanya. Ya. Nah, tapi kalau misalkan selama talk show kalian mau komen-komen atau nyautin atau gimana, boleh ya nanti di kolom chat. Nah, jadi nggak apa-apa bikin rame aja bincang-bincang ini, tapi kalau misalkan mau tanya, nanti pakai hashtag tanya. Oke, next. Nah, nanti untuk persyaratan kehadiran di akhir kuliah ini, kalian nanti mengisi kehadirannya di chatbox akan dibagikan di akhir. Kemudian nanti, nah selama kelas ini berlangsung, kalian silahkan ambil gambar, boleh screenshot layarnya, boleh juga difoto. Nah, nanti ada 3 foto, tolong kalian upload di LMS sebagai bukti kehadiran. Nah, itu nanti terhitung tugasnya. Udah gitu, tapi nanti fotonya harus beda-beda sesi ya. Misalkan nanti itu sesi pembukaannya, atau nanti sesi materinya, atau sesi tanya jawabnya, atau di akhirnya. Nah, nanti beda-beda ya. Minimal 3 foto. Oke, cukup jelas ya. Ini kita bisa langsung mulai. Nah, sebentar lagi kita akan panggilkan Kang Yuri. Nah, kita akan lihat dulu profilnya. Profilnya kok udah ketutup? Ya. Oke, nah, iya, ini dia. Kita sambil panggilin Kang Yuri deh, Kang Yuri. Assalamualaikum. Belum Waalaikumsalam, Teh Listi. ya, apa kabar? Ya, kabar baik. Suaranya jelas ya? Ya, jelas, Oke, clear ya. baik. Oke, teman-teman ini yang kemarin saya perkenalkan sekilas, Kang Yuri Alpha Centauri ya. Saya panggil Akang, nggak apa-apa ya, Kang ya? Enggak apa-apa, Teh. Enggak. Posisi sekarang di Bandung. Sedang di Bandung, betul. Oke, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Oke nih ya, sekilas tentang Kang Yuri. Nah, seperti bisa teman-teman lihat, nih Kang Yuri ini sudah berpengalaman selama 8 tahun ya di dalam berbagai bidang, nih mulai dari NGO, pemerintahan, bisnis fashion, dan juga tekstil. Nih, wah 8 tahun, lama juga ya. Kemudian ada keahlian khususnya itu dalam bidang desain, ilustrasi ya, baik manual maupun digital. Nih kalau kalian penasaran pengen lihat ilustrasinya bisa dilihat di IG-nya ya Kang ya. Betul, Mangga, silakan. Saya sempat kepoin tadi @Yuri Alpha Centauri ya. Nah, keren-keren Ya, banget betul. karyanya di situ. Kemudian dan juga pengalaman pada organisasi-organisasi dengan dampak sosial besar seperti Indonesia Mengajar ya, pernah jadi pengajar muda ya dulu Kang, di mana Kang? Betul, di Sangihe, Sulawesi Utara. Di Sangihe. Oh, teman saya juga ada yang di sana Iya. ya. Oke, Backcraft ya, Badan Ekonomi Kreatif ya.
dan juga Wanadri. Ini semuanya well known banget deh, pasti kita pada tahu nih, keren banget. Nah, terus fashionnya ini dalam pengembangan material untuk mendorong perkembangan industri fashion. Wah, keren banget nih. Ya, kan tepuk tangan lu dong buat Kang Yuri. Ya. Nah, jadi ini memang apa pengalamannya Kang Yuri ini di bidang bisnis fashion juga dalam pengembangan komunitas kria ini matching banget deh sama yang teman-teman sedang pelajari sekarang, ya. Oke, kita kayaknya udah bisa langsung lanjut ngobrol-ngobrol aja ya, Kang ya. Oke, mangga. Oke. Silahkan. Nah, ini sebagai pembuka, kita kan hari ini pengen tahu nih tentang petualangan Akang dulu waktu live in di Banjarmasin ya, Kang ya. Iya, betul. Menggagas Halomasin sampai ada produknya salah satunya Safira. Nah, sebenarnya si Halomasin ini mulainya tahun berapa sih, Kang? Halomasin ini mulainya tahun 2017 Teh. Jadi ini berawal dari programnya Bekraf dan ekonomi kreatif yang namanya Ikon. Nah, program Ikon ini mengakomodir desainer-desainer untuk berpartisipasi memberdayakan masyarakat begitu Teh, kurang lebih. Lokasinya ada di berbagai tempat, salah satunya adalah di Banjarmasin. Oh, oke. Jadi memang ini memang sudah ada programnya ya dari 2017. Iya, betul. Sudah ada programnya, iya. Ya, berarti udah lumayan lama ya. Teman-teman kalau misalnya penasaran juga bisa lihat Instagramnya Halomasin ada juga ya. Di situ. Iya, betul, ada juga. Selain di YouTube, ada di Instagram bisa dilihat beberapa karya dan juga cerita-cerita di balik. Gimana sih Kang, ceritain dong. Nah, sebenarnya gimana sih awal mula atau latar belakang bisa sampai nemu nih ya di Banjarmasin ada yang namanya kain Safirangan terus bikin Oke. Teh Listi, jadi awalnya tuh setelah kita bergabung dengan program Ikon tersebut, kita ditempatkan di beberapa tempat ya gitu, dan saya mendapatkan project di Banjarmasin begitu. Nah, setelah itu kita cari tahu nih gitu di Banjarmasin ini yang potensinya itu apa gitu. Di sana kita lihat ada berbagai macam kerajinan ya, dari mulai kayu, terus kemudian dari kain, tenun. Nah, yang paling mencolok ini adalah kain sasirangan begitu, karena dia banyak digunakan oleh warga setempat gitu, terutama kalau di sini seperti mereka pakai pakaian itu di hari tertentu gitu, jadi menggunakan pakaian sasirangan. Nah, dari situ ini kayaknya potensial nih gitu. Tapi kemudian kita lihat ini warnanya kok cerah-cerah sekali gitu ya, mencolok sekalinya. Ternyata kain tersebut diwarnai dengan pewarnaan kimia begitu. Nah, kita pengen coba dari situ kira-kira ada potensi lain nggak nih kalau misalnya kita pakai pewarnaan alam, bisa nggak nih gitu dari gitu. Nah, ternyata kita menemukan tuh dari situ ada lokal champion begitu, yang juga bergerak di pewarnaan alam sasirangan. Oh gitu. Jadi sebenarnya sasirangan itu pakaian sehari-hari banget gitu ya? Ya udah nggak sehari-hari. Jadi dia jadi ikon karena seperti batik kalau di sini ya. Jadi kayak ada hari-hari tertentu yang mereka menggunakan pakaian dari kain sasirangan tersebut. Oh, oke. Mungkin ada tampilannya yang mau di-share? Boleh, mangga sebentar kita buka ya filenya. Sudah muncul ya? Ya, udah muncul Kang. Ya, kita perbesar ininya. Sebentar. Begini. Jadi Halomasin ini sebetulnya adalah wadah gitu, wadah yang kita buat untuk mengakomodir proses kreatif yang kita lakukan di Banjarmasin ya begitu. Jadi Halomasin ini bukan hanya aspeknya, bukan hanya kain sasirangan sebetulnya awalnya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini berawal dari visi
Kota Banjarmasin nih. Kota Banjarmasin itu punya sungai yang besar begitu, dia dilewati oleh sungai yang besar, kemudian salah satu pintu ekonomi di daerah Kalimantan, kemudian mereka juga punya banyak keunikan. Nah, dari situ apa nih gitu kira-kira yang kita bisa lakukan di sana gitu. Nah, dari situ kemudian nah, jadi Banjarmasin juga dikenal sebagai kota seribu sungai gitu. Nah, jadi akhirnya kita mengerucut gitu. Oh, kayaknya nih kalau gitu kita harus bikinnya yang berkaitan dengan industri kreatif berkaitan dengan pariwisata berbasis sungai begitu. Nah, berbasis sungai itu, nah kita mengakomodir berbagai hal nih, dari mulai wastra itu kain sasirangan, nah itu sasirangan. Terus kemudian ini salah satu jadi kita bikin trip yang mana di dalamnya itu ada support dari berbagai kerajinan gitu. Jadi nanti saya jelaskan di belakang ya begitu. Nah, di sini ada berbagai hal dari kain sasirangan, dari cindramata kerajinan lain, kayu, ukiran begitu, terus kemudian kuliner. Nah, jadi Halomasin itu mengakomodir berbagai hal tersebut. Gitu. Jadi tidak hanya sasirangan sebetulnya. Nah, kemudian dari situ berkembang setelah program ikon itu sendiri, sasirangan ini menjadi lebih identik begitu dengan Halomasin, karena memang yang banyak kita promosikan itu memang berkaitan dengan kain sasirangan gitu. Pertama, dia sudah jauh lebih dikenal dibandingkan kerajinan-kerajinan yang lain gitu. Nah, karena itu kayaknya sasirangan deh kita utamakan gitu. Nah, begitu sekilas dari Halomasin. Cakep banget ini ya, Begitu. si icon-iconnya. Ini jadi si icon-icon ini juga diambilnya dari ukiran-ukiran yang kita temukan di sana begitu deh. Ukiran tradisional dari tegel, dari ukiran kayu yang khas di sana. Oke, jadi sebenarnya memang prosesnya itu nggak pendek ya, panjang gitu untuk menemukan ini. Betul. Jadi perlu ada pengenalan awal tentang si Banjarmasinnya, kemudian ngelihat si potensi-potensinya secara langsung. Intinya dari segala berbagai referensi gitu dicek lah ya. Betul. Oh gitu. Oke. Jadi itu sebenarnya menemukannya dari penggagasnya sendiri atau memang sudah ada di programnya? Nah, kalau untuk sasirangan sendiri ini kita pilih begitu. Jadi bukan dari program-programnya. Jadi programnya itu hanya bernama ikon begitu, ikon Banjarmasin. Nah, untuk Halomasin sendiri itu kita create sendiri, kita develop sendiri begitu sampai menemukan detail-detail seperti ini berdasarkan proses panjang gitu dari riset, desain begitu. Nah, kalau dari Backcraft dia hanya memberikan wadah untuk kita bisa berkreasi di Kalimantan lokasinya Selatan doang gitu ya. Betul. Oh iya Akses oke, untuk kebayang. ke Kalimantan Selatan. Jadi sebenarnya kita tuh bisa melakukan ini dimanapun gitu ya. Bisa dimanapun. Jadi udah nyemplung baru deh dicari gitu ya. Betul. Tanpa ada wadah pun sebenarnya bisa gitu. Jadi kita sebagai individu atau kita hanya beberapa orang gitu, kita dengan teman kita gitu, kita terjun ke daerah mana itu juga bisa. Oh oke. Karena sebelum di Halomasin juga sebelumnya kan saya juga ada bergabung di Cita Tenun Indonesia, kemudian ada juga yang individu gitu, saya ke Sumba. Nah itu juga dalam rangka untuk mencari potensi di daerah-daerah tersebut. Gitu. Nah, terus ketika udah nyampe sana, Kang, gimana sih cara pendekatan ke masyarakat di awal gitu sehingga kita bisa masuk dan melebur gitu gimana? Oke, nah ini menarik sih. Jadi untuk masuk ke dalam masyarakat itu kan tidak mudah ya Teh. Jadi kita perlu pendekatan. Nah, saya juga ada ininya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan ini adalah understanding requirement ya. Jadi apa sih yang kita harus pahami gitu saat kita mau
melakukan pendekatan kepada masyarakat gitu dalam rangka menggolkan program kita atau tujuan kita begitu. Nah, dari saya sendiri nih, ini yang pertama ya. Jadi yang tadi nih, jadi dari berbagai tadi ke belakang ini kita brainstorming gitu, apa sih kira-kira yang namanya potensi Banjarmasin begitu. Ini kan bisa kita lihat ada Sasirangan, ada wisata berbasis sungai, terus kemudian ada bakal purun, ini tuh kerajinan juga, nah segala macam seperti itu. Pilihlah sebenarnya mencomot quote-quote, ibaratnya mengquote kutipan dari mana-mana dan kemudian diformulasikan sedemikian rupa. Betul, gitu ya. Jadi kita kumpulin dulu tuh berbagai macam ide gagasan dikumpulin. gitu. Betul, dikumpulin dulu. Okay. Kemudian, nah ini kita bisa lihat di Banjarmasin ini tuh sungainya sebenarnya dulunya tuh kan bagus itu, bersih gitu, karena mungkin ada faktor berbagai macam hal, industri. Nah, selain itu juga limbah dari kain sasirangan sintetik ini dibuangnya ke sungai begitu. Nah, dari sini juga kita ngeliat, oh kayaknya jangan yang sintetik nih yang kita kembangkan, tapi yang warna alam gitu. Jadi ngelihat hasil kita naik perahu nih keliling-keliling apa, jadi kayak di Venice gitu, cuman apa namanya berbeda gitu. Nah, dari sini. Nah, untuk pendekatan sendiri, nah ini strategi pendekatannya ya. Jadi bagaimana cara mendekati ke masyarakat. Yang pertama ini ada pendekatan namanya. Nah, pendekatan langsung ini salah satunya adalah menemukan lokal champion. Kenapa harus menemukan lokal champion? Karena lokal champion ini yang pertama adalah mereka punya minimal punya antusiasme yang tinggi gitu dalam satu hal gitu. Contohnya di sini ada Pak Redo. Pak Redo ini sebelah kiri. Bapak ini adalah salah satu orang yang sangat punya antusiasme untuk mengembangkan sasirangan dengan pewarna alam gitu. Beliau ini memang basicnya adalah guru begitu, sehingga beliau senang sekali dengan riset begitu, dan dari situ kita temukan nih gitu. Awalnya juga kita nyari-nyari, jadi saat kita masih di Jakarta terus kita cari tahu nih sasirangan, terus kemudian siapa nih sasirangan itu apa gitu. Itulah salah satunya link ke Pak Redo gitu. Setelah kita cari tahu lebih jauh, oh ternyata Pak Redo ini sangat keren gitu. Dia bahkan bikin buku tentang sasirangan zaman dulu gitu. Sebelum ada pewarnaan sintetik kan ada pewarnaan natural dong gitu. Sebelum zaman dulunya gitu, kain itu diwarnai dengan bahan-bahan natural. Nah, dari situ Pak Redo juga bikin buku gitu, sejarah-sejarah sasirangan. Nah, dari situ wah ini sangat potensial nih Pak Redo ini gitu untuk dijadikan partner oleh kita. Nah, setelah itu akhirnya kita menemukan kontak, dan memang betul beliau sangat mendukung gitu dengan program yang yang kita ceritakan ke mereka gitu, programnya Ikon Banjarmasin ini. Gitu. Nah, ini menemukan lokal champion ya gitu. Pak Redo ini perajin sekaligus edukator. Gitu. Ini memang udah ahlinya banget gitu, pasti dijamin nyambung kalau ngomong gitu betul, ya. Betul Teh. Jadi itu pentingnya menemukan lokal champion begitu dalam setiap gimana? Nah, ini mau ngingetin buat teman-teman, boleh sambil nanya ya, jangan lupa formatnya boleh tulis di chat box ya teman-teman sambil nyimak ya. Mangga Kang. Oke. Nah, sebenarnya lokal champion ini tidak mesti spesifik di pengrajin ya, gitu. Ini konteksnya pengrajin karena memang saya di bidangnya tekstil dan fashion gitu. Jadi yang kita cari lokal champion di perajin sasirangan gitu. Sebenarnya lokal champion itu bisa berbagai macam gitu. Seperti yang kita lihat di sebelah kanan itu ada tabel, di situ bisa desainer muda lokal, kemudian perajin dan seniman unggulan, kemudian mahasiswa dan pelajar kreatif, kolektor kerajinan budaya gitu. Nah, itu bisa berbagai macam orang, yang penting dia punya antusiasme tinggi, punya inisiatif tinggi gitu untuk percaya pada dia bisa berkembang nih jadi lebih baik gitu. Pokoknya jangan yang mager aja ya. Iya benar. Ya. Ini penting soalnya nanti karena selama program berjalan itu kita akan terus dia akan terus kasih support juga buat kita begitu. Ini yang pertama. Kemudian ada pendekatan tidak langsung. Yang kedua pendekatan tidak langsung. Nah ini
bekerja sama dengan pemangku kepentingan, itu stakeholders ya. Jadi ini bisa dengan contohnya di tabel di bawah itu ada Pemkot, terus kemudian pengusaha, budayawan, akademis gitu. Jadi yang mereka bisa punya powernya digunakan untuk menstimulus masyarakat untuk bisa bergabung gitu atau bisa membantu program berjalan gitu kurang lebih. Nah, terus kemudian bisa menggandeng komunitas lokal gitu. Jadi komunitasnya juga tidak mesti spesifik di komunitas Sasirangan, walaupun ada di sana gitu. Di sana nih contohnya kalau di saya ini ada Kalsel Kreatif ini. Nah, Kalsel Kreatif ini tuh dia juga punya subdivisi yang bergerak pengembangan Sasirangan gitu. Nah, ini bisa menggandeng komunitas lokal, terus kemudian bekerja sama dengan media lokal. Nah, radio, koran, TV itu tujuannya untuk menggaungkan gitu si informasi. Betul. Exposure tentang program yang sedang berjalan begitu. Itu bisa dilakukan. Seperti itu. Jadi ternyata banyak banget yang terlibat ya. Iya. Jadi betul. memang Jadi gimana? Jadi tidak bisa sendiri gitu. Kita harus melibatkan banyak orang gitu kalau ingin bergerak lebih jauh gitu Teh. Iya ya, kebayang ya. Jadi kalau misalkan sendiri nanti capek sendiri, tapi sebenarnya upaya pertama banget tuh kita memang gimana caranya melibatkan sebanyak-banyaknya orang yang bisa diajak menjalankan ini bareng gitu ya Kang ya. Betul. Jadi awalnya sih hanya oleh beberapa individu gitu, saya dan teman-teman saya gitu mencari tadi lokal champion tersebut, kemudian menghubungi pemerintah, menghubungi Pemda gitu, kemudian mencari komunitas-komunitas. Nah, itu kita lakukan hanya dengan beberapa orang. Oh gitu. Oke. Gitu. Nah, jadi setelah kita tahu nih ya pendekatan yang kayak gimana, nah habis itu kan mulai tuh ya Kang si gerakannya gitu ya buat si pengembang buat melakukan inovasi si Sasirangan itu. Nah sebenarnya si tahap-tahapnya tuh kayak gimana sih gitu, terus dapat dukungan dari siapa aja, tantangannya gimana, terus strategi mengatasinya tuh gimana sih? Oke. Nah, kita langsung lihat. Oh, ini ada satu lagi nih pendekatan teknis Teh. Jadi pendekatan teknis ini lebih ke bagaimana kita komunikasi dengan masyarakat ya atau dengan perajin gitu. Yang pertama ini komunikasinya yang tidak menggurui gitu. Artinya kita ke sana jangan jangan merasa bahwa kita sudah kuliah lebih tinggi atau sekolah lebih tinggi gitu. Kita jadi kita lebih tahu nih dari mereka itu, tidak seperti itu begitu. Tapi justru kita menghargai mereka gitu. Kita banyak mendengarkan. Jadi poin kedua itu menjadi pendengar yang baik gitu. Kita mendengarkan perajin gitu. Pengrajin ini kita dengarkan ceritanya, story-nya gitu. Nah, setelah itu kita apresiasi gitu, menghargai karya pengrajin tersebut. Gitu. Ini komunikasi secara teknis ya gitu di lapangan. Iya, ini kunci banget ya. Kalau kita mau didengerin, kita harus mau mendengar dulu ya. Kebayang nyampe-nyampe kita langsung cuap-cuap segala macam, tapi kita nggak ngedengar mereka. Oke, nice Kang ya. Terus gimana nih yang tadi tahapan? Nah, tadi yang tahapan dan proses. Nah, ini jadi apa saja sih tahapan yang dilalui oleh Ikon ini? Yang pertama survei potensi daerah gitu. Yang kedua ada riset, desain dan eksperimen. Yang ketiga ini proses prototyping. Jadi membuat produk jadi jadi produk yang realnya ya. Kemudian tipe ya prototyping. Terus kemudian terakhir ini penyempurnaan dan pameran gitu. Jadi tahapnya 4 ini dilakukan kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Prosesnya ya, jadi 5 bulan. Dari tiap bulannya itu kurang lebih 2 mingguan lebih itu di lapangan, dan 2 minggu itu kita pulang untuk mempersiapkan hal-hal yang akan kita bawa ke lapangan. Gitu. Nah, ini tahapannya, jadi survei gitu. Nah, kalau ini di Kalimantan ya, jadi di Banjarmasin, jadi semuanya besar-besar gitu, rawa-rawa. Nah, ini juga kita survei juga di daerah-daerah situ gitu, barangkali karena kan sekalian nyobain nih gitu. Dulu tuh
sungai ini adalah jadi kayak jalan gitu sekarang. Dulu tuh orang tuh kalau mau pindah ke satu tempat tuh di Kalimantan Selatan tuh menggunakan sungai. Jadi tidak ada jalan gitu. Nah dulu tuh dikenalnya sungai ini adalah beranda depannya masyarakat Banjarmasin gitu. Jadi mau kemana-mana tuh pakai perahu begitu. Nah Jadi jadi memang malah sungainya sangat juga dekat besar-besar. kehidupannya dengan air ya. Iya betul. Oh, kebayang. Makanya tadi sangat concern sama penggunaan pewarna sintetis karena nanti ngaruhnya bakal langsung ke kualitas air ya. Kualitas air betul teh. Oh, I see, Jadi I see, cukup I see. kompleks. Jadi karena banyak yang buang berbagai macam hal ke sungai, akhirnya kan jadi kotor ya begitu. Okay. Nah kemudian, nah ini survei berbagai macam kerajinan gitu. Itu ada purun yang paling kiri itu yang sedang dianyam oleh nenek-nenek. Jadi si purun itu kayak bahan apa namanya seperti rumput, tingginya itu bisa semeteran atau 2 meter, begitu tinggi sekali. Nah itu si bahannya itu cukup kuat, jadi bisa dipakai untuk jadi benda-benda tertentu gitu, seperti tas. Di sebelah kanannya itu ada tas, terus kemudian ada wadah-wadahan gitu. Nah itu potensi juga sebetulnya. Terus kemudian yang paling kirinya itu sasirangan, kita lihat motifnya juga khas begitu. Terus kemudian ini ada kayu, ada yang dibuat berbagai macam gelas. Nah itu ada, kalau ini sih ini ya apa namanya, makanan lokal gitu. Nah terus kemudian ini juga, nah ini yang kita lalui juga, ini proses ideation gitu. Jadi brainstorming gitu. Ini pakai metodenya service design, design thinking sih. Jadi teknik design thinking gitu. Setelah kita, jadi muter-muter. Jadi kalau misalnya kita setelah ideation terus kemudian kita prototyping itu gagal, kita coba lagi gitu. Di mana, titik mana nih gitu yang salahnya. Nah terus kemudian sampai kita akhirnya menemukan yang paling tepat gitu. Ini terus kemudian, nah ini riset di sasirannya sendiri begitu. Ini eksplorasinya. Nah ini kita coba contohnya di batang nangka ya. Jadi ini pakai kayu nangka gitu untuk menemukan warna kuning begitu. Ini eksplorasi. Ini kayak, kalau yang kanan ini, yang coklat ini kayu ulin. Kemudian nah ini eksperimen juga, eksperimen di jelujurnya ya. Jadi kita nyari kira-kira yang khas itu apa gitu. Walaupun motif-motifnya itu sendiri yang khas lokal itu udah punya identitas masing-masing gitu. Nah ini riset material ya, riset lebih ke sasirangannya. Kemudian, nah ini juga di apa namanya, dengan ini perajin yang tengah itu perajin sasirangan. Kalau yang sebelah kirinya ibu-ibu itu, dia itu adalah ahli menggambar motifnya begitu. Jadi ada peran-peran tertentu gitu di situ. Nah jadi tadi kembali ke sini ya, itu udah termasuk di proses survei, riset, prototyping, dan kemudian di akhir itu ada pameran gitu. Nah itu semua tahapan yang dilakukan di program ikonnya gitu. Ada lagi yang kedua, ini adalah pasca ikon. Nah pasca ikon ini juga penting karena artinya kita udah dilepas gitu, udah dilepas dari programnya kan begitu. Nah ini krusial sekali gitu. Setelah pasca ikon ini kita coba untuk ekspansi dengan ikut berbagai pameran, terlibat di talk show atau fashion show begitu. Kemudian juga mengikuti program inkubator bisnis, atau dan yang ketiga itu bergabung dengan Kopikon. Kopikon ini lembaga yang dibuat juga oleh Bekraf begitu untuk mengakomodir wadah-wadah tadi Halomasin untuk bisa berkembang lebih jauh. Gitu. Nah, jadi kurang lebih tahapannya seperti ini. Contoh di fashion show-nya di Indonesian Fashion Week ya, untuk Halomasin begitu. Jadi udah sampai masuk Indonesian Fashion Week ya waktu itu ya, tahun iya, 2019 2018 ya? 2018 ya betul. 2018. Wah. Begitu. Jadi tantangan yang lebih besarnya memang setelah pasca program ikonnya. Gitu. Seperti itu kurang lebih untuk tahapannya ya. Tahapannya panjang banget ya ternyata, apalagi yang tadi siklus yang service design itu ya, memang harus ngulik. Iya itu sampai bergadang berhari-hari gitu menemukan. Gitu ya?
apa nih kira-kira yang tapi makanya karyanya bisa sampai kita lihat kayak gini tuh, lihat kan teman-teman bisa lihat ya betapa apa si prestisnya itu naik banget gitu ya, hasil dari proses yang panjang tadi gitu. Ya, boleh lanjut Kang. Oke Teh. Nah, kemudian dukungan tadi kan setelah prosesnya kemudian ada dukungan. Nah, dukungan ini berupa apa sih begitu? Bisa kita lihat di sini. Yang pertama ini dari Bekraf, ada pelatihan dan workshop gitu. Kemudian akses kepada pemerintahan lokal gitu, ke Pemda. Kemudian yang ketiga ini adalah dana. Nah, kebetulan bersyukur sekali memang disediakan juga dana untuk menjalankan programnya. Yang keempat ini networking. Networking ini bisa untuk exhibition atau event-event tertentu. Begitu. Kemudian kalau dari Pemdanya ini ada sarana transportasi dan akomodasi selama kita tinggal di lokasi ya, begitu. Kemudian akses data dan informasi tentang kerajinan lokal. Yang terakhir ini networking kepada stakeholder setempat. Stakeholdernya dari berbagai macam ya, dari akademisi, kemudian dari pemimpin-pemimpin di apa namanya, seperti ketua adat seperti itu. Jadi ini dukungannya sangat baik begitu. Dan terutama kalau yang dari lokal ini, dari pemerintahan Banjarmasin dan masyarakat di sana ini kita usahakan sendiri gitu. Artinya kita setelah dapat pintu melalui Pemda, kita cari berbagai datanya secara langsung di lapangan. Gitu. Ini berupa dukungan yang didapatnya. Kemudian ini kebayang jadi gaul banget nih Kang Yuri karena program ini ya, kenal semua. Kenal orang-orang dalam, jadi gaul banget, semuanya pasti jadi tahu. banyak grup. Kebayang ya ampun. Iya, begitu Teh. Jadi memang kalau ingin melakukan sesuatu tidak bisa sendiri ya gitu. Jadi harus tadi seperti jadi harus bersama-sama. Begitu. Kemudian yang selanjutnya ini tadi ada poin tantangan gitu. Tantangannya seperti apa sih gitu. Yang pertama ini waktu gitu. Waktunya ini hanya 4-5 bulan dan menurut saya ini pendek begitu karena segitu tuh pendek ya Kang ya? Untuk di program CTI itu dalam satu tempat itu bisa 3 tahun. Gitu. Wow. Ada juga yang 1 tahun gitu. Jadi 4-5 bulan itu sebenarnya pendek karena kayak cepat banget dia tuh. Tiba-tiba kok udah bulan ke sekian ya, udah bulan ke-4, udah akhir bulan gitu. Nah, jadi untuk pemberdayaan masyarakat ini memang tidak sebentar sih. Gitu. Jadi ini waktu yang pendek. Kemudian yang kedua itu perbedaan ekspektasi ya dan sudut pandang. Tentu saja itu terjadi karena banyak orang begitu kan. Kemudian melihat ini berbeda gitu. Mereka saya pengen ini, yang lain pengen ini. Di internal saja udah berbeda gitu. Karena kan berbeda di ikon Banjarmasin ini berbeda berbeda background, berbeda background juga gitu. Saya background tekstil, ada juga yang backgroundnya itu adalah antropolog, ada yang backgroundnya bisnis. Nah itu di internal saja udah banyak brainstormingnya gitu. Saat kita keluar beda lagi tuh di Pemda ini seperti ini, di pengrajin juga beda. Nah itu perbedaan ekspektasi harus kita kumpulin juga gitu. Nah, terus kemudian resistensi ini wajar sih. Mungkin dalam setiap kita datang ke tempat baru gitu, jangankan kita mengenal orang baru pun kadang-kadang ada resistensi ya gitu. Nah, apalagi kita dalam rangka untuk menggolkan satu program gitu, pasti ada resistensi dari beberapa elemen gitu, entah itu mungkin dari perajinnya sendiri atau dari pihak lain gitu. Kemudian untuk strateginya sendiri nih, ini untuk waktu yang pendek ini kita tentu saja memberikan batasan gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu perfeksionis, inginnya seperti perfect banget gitu. Karena kan kita ada waktu ya gitu, dibatasi. Jadi kita fokus target dan tujuan yang batasannya sudah jelas, itu tidak melebihi waktu 4 bulan tersebut. Kemudian untuk perbedaan ekspektasi ini kita satukan dulu ide gitu, satukan ide semua. Nah,
Tapi setelah di output itu kan tidak bisa mengakomodir semua gagasan ya, tapi seenggaknya gitu kita mencari ide besar yang memiliki benang merah pada banyaknya ide tersebut. Jadi nggak ditolak atau diterima seutuhnya, tapi dicomot dikit-dikit gitu ya. Betul. Jadi yang masih ada liniernya, benang merahnya itu, nah kita hubungkan. Gitu. Kemudian untuk yang resistensi ini, solusinya ini, strateginya adalah sosialisasi, gitu, yang intens dan bertahap. Jadi jangan sampai saat kita datang satu perajin, terus kita ditolak dan kita undung, gitu. Jangan. Nah, jadi memang harus berkali-kali, gitu. Nggak bisa 1 kali, 3 kali, gitu. Bisa terus-terusan. Saya juga bisa kayak berhari-hari di rumahnya perajin begitu untuk ngobrol, untuk apa, datang PDKT aja terus ya ke itu, karena kita resisten, deketin dulu gitu ya. Iya, ngobrol yang lain dulu gitu. Jadi jangan ngobrol dulu yang yang langsung ke tujuannya. Misal kita bisa nanyain dulu tentang dengerin ceritanya dia, terus tentang hal-hal yang mungkin yang nggak bersangkutan dengan si programnya sendiri gitu. Kadang-kadang harus seperti itu. Biar dia ngerasa nyaman gitu ya, dan akhirnya sama kita gitu ya. Oke. Ya. Oke, terus kemudian, nah ini tantangan strategi. Nah ini contoh tadi ya, gitu. Jadi ada cakupan outputnya gitu. Ini ada kerja kolektif, ada kerja individu. Jadi ini tujuannya tadi untuk mengakomodir berbagai ide tersebut gitu. Di sini juga kan di paling kanan ini ada Pemkot, ada Kalsel Kreatif ini tadi komunitas ya, jadi komunitas di Banjarmasin. Kemudian ini Pemkotnya sendiri juga, jadi kita mengakomodir berbagai ide dan sudut pandang ya, gitu, untuk mencapai nanti satu tujuan ikon Banjarmasin ini, gitu. Nah itu kurang lebih Teh Listi untuk Jadi itu timnya Kang Yuri itu, yang di tim ikon itu ada berapa orang yang ke sana, Kang? Total tuh sebentar, ada 11 ya kalau nggak salah. 11 orang. Ya. Banyak banget angkanya itu. Kerja bareng ya. selama 4 bulan ya. Wah, kebayang. Betul. Background-nya beda-beda juga kan. Jadi itu tadi pas tahap yang tadi itu yang design thinking itu cukup rumit gitu. Jadi karena jadi tertarik ya. Ada batasan usia nggak ya ikutannya? Dicoba Indonesia mengajar kan ada nih batasannya ya, gitu. Ini kok ada kalau batasan? Untuk setahu saya sih waktu saya sih nggak ada ya, tapi nggak tahu sekarang ya gitu. Iya, ini soalnya menarik banget gitu. Jadi untuk partner teman saya pun di tim itu ada yang waktu itu umurnya sudah 40 sekian, 45 gitu. Jadi waktu itu sih nggak ada ya, saya nggak tahu sekarang Teh begitu. Nah, Oke. Tadi saya tertarik banget sama poin yang ini sih, yang harus batasan cakupan nama outputnya itu jelas ya. Karena kita punya batasan waktu ya, karena ya gitu, karena memang ini suka bawaan kita sebagai penggagas yang punya energi yang berapi-api gitu ya kayaknya. Pengen ini segala macam. Tapi ketika ditemui di lapangan, kita buat realisasi 1 atau 2 aja itu sebenarnya prosesnya panjang, jadi memang perlu manajemen ekspektasi juga ya Kang ternyata ya. Betul sekali Teh. Oke. Ya aduh, kebayang ini pasti seru banget jadi tambah. Tapi seru banget sih begitu, walaupun rumit dan kompleks, tapi pastinya seru sih gitu. Oke. Nah, terus nih yang kita penasaran juga nih ya, dengan segala pengalaman, petualangan, ketemu banyak orang, terus dengan segala banyak tantangannya gitu. Kang Yuri apa sih pembelajaran pribadi, lesson learned yang sampai sekarang nempel banget, diinget banget, kepake buat banyak hal gitu. Nah, oke, kita bisa lanjut ya ke bagian ini. Nah, pembelajaran pribadi. Jadi untuk saya pribadi ini, saya melihat jadi bisa melihat desain itu dari perspektif yang berbeda begitu. Nah, jadi saya lihat ini desain bisa menjadi pemecah masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan begitu. Nah, ini penting sih gitu, karena ternyata itu desain punya posisi yang bagus gitu untuk bisa support dan menjadi solusi bagi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian yang kedua ini saya lihat
desain ini khususnya fashion dan tekstil dari perspektif yang berbeda begitu. Kalau sebelumnya mungkin kesannya fashion dan tekstil itu kan mungkin glamor apa segala macam gitu, tapi sebetulnya jauh di hulunya itu banyak proses yang melibatkan masyarakat di daerah begitu. Kalau misalnya desainer terkenal ada yang pakai tenun, ya yang bikinnya adalah perajin di daerah gitu, yang pakai sasirangan juga di daerah mereka perajinnya. Jadi saya melihat desain ini dari perspektif yang berbeda gitu, dan nggak semuanya itu apa ya sisinya di glamor atau segala macam gitu. Jadi ada sisi-sisi yang sifatnya ini apa ya sangat lokal ya. Lokal banget begitu. Jadi seperti itu. Tapi ini bener loh membuka sudut pandang baru juga. Saya setuju banget kalau selama ini fashion tuh kesannya glamor gitu ya. Hanya untuk yang sosial ekonomi menengah ke atas atau bahkan atas. Karena secara value material gitu hanya orang-orang itu yang mampu. Tapi karena ini justru saya mikir ini tantangan desainer muda sekarang kali ya Kang ya. Saya ingat banget nih ada sebuah quote ya dari almarhum presiden kita yang berkuasa selama 30-an tahun tuh Pak Presiden. Jadi zaman sekarang itu kita butuh orang-orang yang mencintai Indonesia karena kita kan banyak banget produk luar masuk dengan segala mindsetnya. Tapi kebayang kalau ini yang ada di hadapan kita Kang ya 170-an calon sarjana kita menyadari potensi yang sangat kaya gitu, terus bisa ngelihat hal-hal luar biasa di daerah. Justru ini tantangan tersendiri dan bisa menemukan banyak keseruan dan keajaiban ya justru di hal-hal kayak gini. Jadi ya Teh betul sekali. Jadi pada seperti awal karir saya tersebut itu saya melihat teman-teman atau senior itu kan banyaknya langsung bekerja di industri yang mana itu notabene di kota besar begitu, langsung dengan agensi, langsung dengan manufaktur begitu. Nah, saya tuh kebetulan karena sukanya naik gunung begitu. Nah, akhirnya tuh jadi ke bawahnya tuh kayaknya seru nih kalau misalnya eksplorasi desainnya justru di daerah gitu, enggak di kota besar. Nah, ya, jadi akhirnya tuh nyemplung lah begitu ke berbagai community development gitu. Dari situ akhirnya menemukan bahwa kita juga bisa berkarya loh walaupun kita di daerah, walaupun kita di di daerah-daerah terpencil begitu. Nah, itu bisa bisa dilakukan gitu, tidak menutup kemungkinan kita bisa tetap berkarya gitu. Contohnya kalau misalnya yang bisa dilihat ini ada Pak Singgih yang bikin Singgih Kartono yang buat Magno wooden radio itu kan dia dari Temanggung gitu, daerah kecil, tapi dia justru produknya dikenalnya di Jepang gitu. Nah, jadi itu perspektifnya kan jadi dibalikan gitu, yang tadinya mungkin kebanyakan lulusan desainer, sarjana desainer ini banyak kerja di kota, malah sebenarnya bisa juga banyak potensi kok di daerah. Jadi ternyata sebenarnya butuh exposure lebih nih ya yang di potensi-potensi daerah. Tadi malah terkenalnya di Jepang gitu. Berarti itu kan pasti bisa sampai beritanya di Jepang itu karena memang ada tanda kutip agent of information yang ke sana ya. Iya. Wah, ini bayangkan kalau ada 170 orang ya yang bisa jadi agent of information di daerah-daerah terpencil dengan segala potensinya. Wah, viralkan gitu ya. Ini viralkan jangan cuma yang ngeri-ngeri yang hoax ya, tapi potensi-potensi kayak gini juga. Iya. Oke, ya terus gimana Kang? Maaf ya, ini jadi saya tadi nyautin melulu. Jadi biar rame justru. Nah, jadi seperti tadi kan nyambung ya. Jadi dengan poin ketiganya itu dia bisa menjadi medium untuk melakukan pemberdayaan masyarakat begitu. Contoh sederhananya tuh di luar yang kerajinan ya. Jadi dulu waktu di Indonesia mengajar, saya kan di Sangihe ya, itu di pulau, ngajarnya di Pulau Matutuang. Itu pulaunya kalau misalnya dari kota besarnya itu dari kota Tahuna itu perlu 3 hari naik kapal begitu. Nah, di pulau itu tidak ada sinyal, tidak ada listrik begitu. Dan di situ tuh jadi menggunakan kreativitas mengajar
background designer gitu, tapi diterapkan di anak-anak begitu. Jadi ngajarin bikin karya-karya sederhana begitu. Jadi bisa begitu gitu untuk memberikan informasi yang edukatif untuk masyarakat dan untuk anak-anak sekolah dasarnya begitu. Jadi bisa sesederhana itu gitu. Desain bisa jadi medium untuk melakukan pemberdayaan masyarakat gitu. Emang berarti ini skill itu sekarang valuable banget ya, karena bisa Iya, jadi betul. media buat segala macam. Tapi kalau Bisa misalnya jadi kita segala lihat macam. top list profesi sekarang yang dibutuhkan tuh salah satunya memang desainer ya, desainer Iya, dalam banyak betul. hal gitu. Betul. Jadi memang, ayo teman-teman semangat belajarnya ya, jadi sarjana kriya tekstil yang bisa berkontribusi di masyarakat. Oke, sip. Masih Oke, ada nah lagi ini nggak Kang contoh. ini? Nah, ini masih ada slide ini yang Digital Tanam Indonesia ya, jadi di luar Halo Masin. Nah, ini untuk ke program yang kerjasama dengan Uni Eropa itu, dia program ini selama 4 tahun gitu, itu di beberapa tempat. Jadi ada kita lihat di sana ada di Bali, di Sulawesi Tenggara, dan di Jawa Timur kalau nggak salah terakhir itu. Nah, jadi Jawa Tengah, sorry. Nah, ini program pemberdayaan juga. Jadi di satu tempat ini selama kurang lebih, jadi dalam waktu bersamaan itu kurang lebih 3 tahun begitu. Jadi ini contoh tadi ya, apa? Banget. Ini ada Instagramnya nggak sih Kang? Ini Cita Tenun Indonesia. Cita Tenun tuh ada deh kalau nggak salah. Ada. Ada. Ya. Teman-teman cari inspirasi dari sini tuh keren banget. Indonesia. Nah, ini Waduh. Ya, jadi nah tadi kembali lagi, jadi selain dengan kita terlibat melalui institusi atau program tertentu gitu, kita juga sebetulnya secara individu juga bisa gitu. Jadi jangan karena kita nggak tergabung di institusi tertentu nih gitu, nggak tergabung di IKON, nggak tergabung di Cita Tenun Indonesia gitu. Nah, kita bisa melakukan itu gitu. Jadi sebelum itu juga saya misal ke Sumba gitu untuk jadi hanya beberapa orang gitu ke sana dan kita pengen eksplorasi nih tentang tenun Sumba gitu. Nah, kita cari tahu gitu, kebetulan ada kenalan gitu, cuma satu kenalan. Dari situ akhirnya kenal dengan perajin, kenal dengan teman-teman lokal di sana gitu ya. Akhirnya bantu kita untuk eksplorasi tenun menjadi produk pakai. Nah, itu juga bisa dilakukan secara individu ya gitu, waktu itu tidak atas nama organisasi tertentu. Begitu. Jadi selama tadi poin-poin pendekatannya dilakukan gitu, itu insya Allah akan bisa berjalan. Gitu. Ya. Tadi poin menarik yang bahwa kalau sendiri juga nggak apa-apa, paling nanti balik lagi tinggal scope-nya aja diatur, ekspektasinya diatur, terus bisa sampai tahap mana gitu ya, intinya ya disesuaikan aja semuanya dengan apa yang dipunya dan bisa diusahakan ya. Iya, betul, dengan kemampuan yang kita punya gitu. Yes. Dan jangan lupa kolaborasi juga ya. Nah, ya. Kurang lebih kalau dari slide saya sudah semua, Wah, untuk gitu. tadi ya gitu. Barangkali ada yang kurang jelas, mungkin silahkan mangga. Udah banyak banget nih Kang, ternyata pertanyaan ada 2.800. Oke, nah, oh ya Kang, ini nanti materinya kan kita udah dapat nih PDF-nya, boleh di-share ya ke anak-anak nanti? Boleh? Mangga, asal mungkin sebagai catatan ini bukan untuk disebarluaskan ulang ya Kang ya? Betul. Soalnya ini ada hak ciptanya juga ya, ada copyright-nya, jadi dijaga hanya untuk konsumsi pribadi ya Kang ya. Iya, betul, pasti. Kecuali kalau mau dikutip atau apa harus langsung kontak aja ke Kang Yuri ya, minta izin. Iya, mangga kalau misalnya mau dikutip atau mau di ini, mohon kabari saya aja. Silakan. Siap, nanti kita bagikan ini slide-nya ke teman-teman di LMS-nya kita. Nah, nih ya, mungkin teman-teman sudah penasaran nih ya, sudah banyak pertanyaan dan sudah dikurasi, dan pasti kita pengen banget buat jawab semuanya, tapi kita akan lihat waktu ya Kang ya. Sebagian sudah dikurasi juga nih oleh Bapak Dion. Halo Bapak Dion, ada di sini Bapak Dion?
Dong Bu, Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Oke, ini ya silakan Bapak Dion, kan ini sudah mengkurasi pertanyaannya. Silakan jadi juru juru tanya jawab ya untuk memoderator ini pertanyaan-pertanyaan udah masuk ya Kang ya. Sok, mangga. terima kasih Bu Ntar Listi. dulu, terima kasih dulu, tepuk tangan dong buat Kang Yuri. Terima kasih, seru banget materinya, menginspirasi. Oke, terima kasih Bu Listi. Dan langsung aja ya, Kang Yuri. Halo, Kang. Ya, silakan Mas Dion. Oke, pertanyaan pertama dari Afifa. Bisa open mic nggak, Afifa? Bisa, Bang. Oke, lanjut. Disampaikan sendiri, Mangga, sok. Oke, Ya. halo Kak Yuri. Halo. Mau tanya, jadi aku Selamat perkenalan kenal. dulu, aku Alika dari Angkatan 2018. Mau Halo tanya, Alika. kan kalau misalkan dari kakak nih, buat ngembangin komunitas itu udah tahu nih si daerahnya itu ada potensi ya dari si Kain Sasirangan ini. Pernah nggak sih ngurusin masalah kayak gini nih, tapi di daerahnya ini tuh nggak ada potensinya gitu. Terus biasanya gimana sih kalau misalkan gimana ya, kita kan di industri kreatif gitu, aduh maaf ya mulutnya agak belibet. Kita kan di industri kreatif gitu, kalau misalkan ada satu daerah yang biasanya dia basicnya tuh penghasilannya di misalkan di pertanian atau apa gitu. Nah itu gimana caranya kita bisa ngembangin si daerah ini biar punya hasil karya gitu. Nah, oke. Terima kasih Alika. Nah, ya, langsung saya jawab ya, Mas Dion. Mangga. Untuk ini kita tidak memaksakan mereka harus ada produk nih Alika. Jadi jangan sampai mereka tidak, contohnya satu daerah tersebut tidak memiliki histori gitu sebagai, contohnya adalah perajin tenun, nggak ada gitu di sana. Nah, ini akan sulit gitu untuk kita memaksakan gitu, ini harus ada perajin nih gitu. Nah, justru kita eksplorasi apa yang ada tadi, contohnya adalah pertanian begitu. Nah, pertanian ini kan juga ada hasilnya kan gitu, produk-produk yang mereka jual gitu. Nah, kita bisa eksplorasi di mungkin di hal lainnya gitu, hal lain yang bisa meningkatkan daya jual si produk tersebut, produk pertanian tersebut gitu. Contohnya kemasan. Kemasan itu bukan berarti harus berkaitan dengan plastik atau apa gitu, tidak seperti itu gitu. Bisa kita contoh ada produk di tahu Jafara, ada yang tahu Jafara. Jafara itu nanti kalian bisa searching, Jafara, Jafara, Jafara. Nah, dia produsen produk-produk pertanian, cuman dikemas dengan sangat bagus begitu. Jadi ada garam dikemasnya dengan batu yang diukir begitu. Nah, itu mungkin bisa jadi kolaborasi antar, tidak hanya di satu daerah tapi dua daerah begitu. Jadi bisa seperti itu gitu. Karena kalau misalnya kita, contohnya kita mau memunculkan skill tenun gitu di daerah yang tidak ada histori tenunnya. Nah, ini bisa jadi sangat lama begitu. Sangat lama waktunya karena kita kan memunculkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada kan. Karena di satu daerah aja, contohnya misal waktu itu di Sumba itu kita pengen agar generasi mudanya nih mau belajar tenun, itu sulit sekali begitu karena kan yang kebanyakan ini perajin tenun itu sudah berumur ya begitu. Nah, kita ingin mengajari bukan mengajari ya, mendorong anak mudanya untuk belajar tenun itu susah karena mindsetnya mereka sudah bekerja, ingin bekerja di kota besar begitu. Nah, jadi itu memang tantangan tersendiri untuk memunculkan yang tadinya tidak ada, menjadi mereka punya misal kerjaan tertentu, itu mungkin akan sulit, tapi solusinya mungkin bisa kita mendorong untuk mengembangkan produk yang mereka punya begitu. Itu cukup menjawab nggak atau bagaimana
Alika? Menjawab, berarti ya seminimal mungkin kita bisa ngebantuin dari sisi packaging gitu ya, desain-desain yang lain dibantu. Betul, karena kan karena desainer juga kan mungkin walaupun jurusan kita desainer tekstil atau jurusannya desainer mode, kita bisa eksplorasi juga toh di produk-produk yang non fashion begitu. Oke, makasih Kak. Cukup, Sama-sama. Alika? Cukup Bang, terima kasih. Oke, Makasih Kak mantap. Yuri. Sama Alika. Oke, pertanyaan kedua dari Fatia, angkatan 2018, bisa open mic? Iya, bisa. Mangga. Selamat pagi, Kak. Aku Fatia dari angkatan 2018. Selamat, ya. Mau tanya, tapi singkat aja sih. Selama pandemik ini, gimana caranya biar komunitasnya tetap berjalan dan tetap berkarya? Gitu aja sih. Oke. Terima kasih, Fatia. Ya. Nah, memang untuk situasi pandemik ini kan baru ya untuk kita semua gitu, untuk berbagai industri termasuk fashion dan tekstil gitu. Jadi bagaimana kita tetap ngerunning si program yang kita jalankan atau bisnis yang kita jalankan itu kan. Nah, kalau menurut saya ini bisa kita nggak mesti terjun ke lapangan gitu. Kita bisa dari jarak jauh. Jadi kita mungkin awalnya sudah membentuk komunitasnya gitu, kita udah pernah ke sana. Nah, kita maintain aja via via online ya gitu. Misal mereka kebetulan bisa akses internet begitu. Nah, itu kita maintain aja gitu dengan manajemen jarak jauh aja begitu. Kayak misal kita punya desain, kita bisa ngedesain, terus kita share nih, kita punya grup dengan para perajin gitu, kita bisa share. Kalau mereka memang punya waktu untuk eksplorasinya, nah kita minta gitu mereka untuk eksplorasi si desain-desain tersebut. Mungkin bisa seperti itu kali ya untuk memaintain tadi community development di masa pandemi. Jadi karena kita tidak bisa ke lapangan, jadi selama mungkin kita bisa ngakses internet, nah itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya tidak ada akses internet, ini mungkin sedikit PR. Nah, tadi itu fungsinya local champion, Fatia. Jadi local champion ini adalah orang yang kita percaya begitu, orang yang kita percaya untuk menggerakkan program tersebut saat kita nggak di sana begitu. Karena local champion kan orang sana begitu. Nah, itu pentingnya kita menemukan local champion yang mau bergerak bersama gitu, karena tidak selamanya kita ada di sana kan gitu. Contohnya misal saya melakukan pemberdayaan masyarakat di Banjarmasin gitu kan, tapi kan tidak selamanya saya di sana hanya 4-5 bulan begitu. Nah, dengan adanya local champion itu yang akan ngerunning si programnya adalah mereka begitu. Jadi nanti mungkin yang pertama itu nanti Fatia cari dulu nih lokal championnya siapa. Mungkin ada kenalan orang pemuda sana gitu yang wah ternyata nih punya semangatnya sama gitu. Nah, dia aja dulu didorong dulu gitu untuk mau membantu program yang sedang Fatia jalankan. Cukup menjawab atau perlu tambahan lagi? Udah Kang, makasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Fatia. Selanjutnya ada Najla Akmelia. Bisa open mic? Bisa, Bang. Oke, mangga. Selamat pagi, Kak. Halo. Saya Najla dari angkatan 2017. Najwa ya? Najla. Oh, Najla. Maaf, Najla. Saya ingin bertanya, apa aja kendala yang Kakak temui ketika melakukan pendekatan secara langsung dengan masyarakat, dan bagaimana cara Kakak untuk meningkatkan antusiasme masyarakat agar mau bekerja sama dalam meningkatkan potensi yang ada? Oke, terima kasih Najla. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan ya, ada teknik komunikasi ya, begitu komunikasi, terus kemudian bagaimana cara kita menyampaikan program tersebut begitu. Contohnya tadi kan yang Najla tanyakan adalah untuk meningkatkan antusiasme ya gitu. Pertama, ini saya pengalaman aja ya. Jadi contohnya adalah ke pengrajin sasirangan misal. Nah, mereka kan
mereka kan hidup gitu dari daily need mereka didapatkan dari membuat kerajinan kan begitu. Nah, saat kita datang ke mereka begitu, mungkin kita bisa memberikan suggestion gitu. Jadi bahwa produk yang akan di-develop mereka ini akan kita beli contohnya gitu, bisa seperti itu kan, karena bisa jadi nih ada perajin yang mungkin sudah daily need-nya sudah terpenuhi, tapi ada juga kebanyakan yang tidak begitu. Mereka hidupnya itu berdasarkan apa yang mereka jual dan mereka bikin hari itu gitu contohnya. Jadi saat mereka eksplorasi karya kita gitu, kita minta request ke mereka untuk bikinin satu eksplorasi baru begitu. Nah, saat dia eksplorasi produk kita kan artinya dia tidak bisa menghasilkan uang untuk hari itu kan, let's say sederhananya seperti itu. Nah, jadi mungkin kita bisa suggest gitu kalau misalnya memang kita memiliki contohnya ada sponsornya, ada dananya gitu, atau misal dari pribadi, selama itu masih biayanya masih mampu kita ini, kenapa enggak gitu, untuk tadi poin yang mengapresiasi ya. Jadi tadi saya ada poin mengapresiasi perajin itu, kenapa enggak, itu juga bisa jadi motivasi untuk mereka begitu, untuk mau mengeksplorasi apa yang kita inginkan begitu contohnya, seperti itu. Jadi itu mungkin dari sisi ininya ya, yang praktisnya ya begitu. Kalau misalnya dari sisi lain mungkin bisa seperti ini. Jadi biasanya kalau misalnya lokal, tadi misal kita kerjasama dengan lokal champion gitu, perajin yang lokal champion nih gitu. Nah, perajin ini naik gitu, biasanya yang lain bisa naik ya gitu, si perajin yang ini bisa naik, jadi akhirnya ikutan termotivasi tuh mereka gitu untuk sama-sama untuk bikin juga hal yang sama begitu. Biasanya seperti itu. Itu bagaimana? Kira-kira cukup menjawab atau masih ada pertanyaan, Najla? Cukup, Kak. Gimana? Sorry, saya sudah cukup. Oh iya, oke, baik. Kang Yuri. Sudah cukup, Kak. Oke, terima kasih Najla. Selanjutnya ada pertanyaan dari Cita. Cita bisa open mic? Bisa, Bang. Oke, silakan. Ya, selamat pagi. Saya Cita Dewi Kartikasari dari Angkatan 2017. Ingin bertanya, kalau menurut Kak Yuri, pasar kain sasirangan yang menggunakan warna alam itu lebih diminati oleh kalangan yang seperti apa kayak gitu, dan apakah ada yang dari luar negeri juga yang meminati? Oke. Citra ya tadi ya? Ya, Punten Kang, Cita. Oh, Cita, maaf. Oke, Cita. Baik, terima kasih Cita. Nah, ini menarik sih gitu. Jadi untuk warna alam ini bagi masyarakat lokal ini, jadi dianggapnya tidak menarik begitu. Jadi ini perbedaan perspektif. Jadi ini warnanya kayak warna bladus gitu. Jadi anggap itu warna bladus karena kan memang warnanya pastel kan, earth gitu. Nah, bagi masyarakat luar justru itu lebih menarik begitu. Jadi ada customer kita juga yang memang dari luar begitu. Mereka belinya di pameran gitu. Jadi saat melihat produknya Halomasin gitu, warnanya earth color, dibeli deh gitu habis. Nah, justru memang begitu. Jadi kita bisa, tapi kita juga bikin nih, ada yang mereka suka tuh untuk pewarnaan alam, itu yang masyarakat Banjarmasin khususnya yang suka itu adalah warna-warna cerah. Jadi contohnya orange, nah itu suka gitu. Terus kemudian itu orange itu kan dari Bixa orellana ya, dari rambutan hutan, itu suka, jadi yang si warnanya ini cerah. Kemudian warna biru, indigo itu masih, selama indigonya itu cerah, nah itu masih oke. Tapi kalau misalnya yang udah tone-nya itu udah gelap, atau udah apa ya istilahnya tuh, jadi warnanya tuh pucat gitu, nah itu biasanya kalau untuk masyarakat lokalnya kurang diminati gitu untuk warna alam gitu. Tapi selama dia bisa kita kasih yang cerah gitu, it's okay sebenarnya. Tapi untuk yang dari luar itu sebaliknya, jadi sukanya malah yang bukan yang bright ya, malah yang
kalem gitu. Kalau dari pasar luar negerinya gitu Kak, ada nggak Kak orang-orang luar negeri kayak gitu misalnya datang ke pameran yang suka dengan si produk tersebut gitu? Ada, Cita, betul ada sekali itu dari pas kita pameran itu ada yang dari Jepang, yang beli ya dari Jepang tapi individu ya, jadi dari Jepang, terus kemudian ada juga dari Eropa, begitu saya kurang tahu ininya, tapi dia dari Eropa ininya. Nah ini mereka menyukainya memang produk-produk yang warnanya tadi earth color ya gitu. Jadi untuk warna alam ini kan memang kebanyakannya warnanya kalem ya gitu. Seperti yang kita lakukan tadi itu share lagi ya. Ini warna kayu ulin. Nah kayu ulin ini itu kan kayu khas yang cuma ada di Kalimantan. Kemudian, nah ini warnanya disukai juga gitu yang, sorry, sebentar, salah. Nah, ini warna kayak gini justru disukai gitu oleh customer dari luar ya, gitu. Jadi warna ini ada campuran nangka, kalau yang kayak shell gitu, terus yang coklatnya itu dari kayu-kayu ulin gitu, itu dari limbah kayu ulin. Nah, justru yang warna ini disukai oleh orang-orang dari luar. Begitu. Ada lagi Cita? Ya Kak, udah terjawab Kak. Terima kasih. Oke, baik. Sama-sama. Kang Yuri, punten, ini saya sekalian nimbrung nanya, Kang. Oh iya, silakan, Mas Dion. Gimana sih cara? Tadi kan Mas Yuri cerita nih, bahwasanya warna-warna alam dianggap bladus lah oleh masyarakat setempat gitu loh. Nah, berarti kan ada semacam penolakan tuh di awal. Nah, gimana caranya Mas Yuri sebagai inisiator untuk meyakinkan mereka untuk melakukan itu gitu loh? Oke, terima kasih Mas Dion. Nah, tadi jadi yang pertama perajin itu memang tidak semua ingin tidak semua ingin menggunakan warna alam gitu kebetulan. Nah, jadi kita cari yang memang perajin yang memang dari basicnya dia udah punya ketertarikan gitu untuk eksplorasi hal baru gitu. Nah, setelah itu jadi waktu itu diawali dengan Pak Redo beliau itu secara hasilnya itu juga signifikan. Nah, setelah itu ada beberapa perajin yang melihat potensi itu dan mereka mau gitu. Jadi kita mulai saja dari pendekatannya dari satu orang Mas atau beberapa orang yang memang tadi punya inisiatif, punya antusiasme yang tinggi untuk eksplorasi hal baru. Nah, setelah itu kita fokus di situ tuh, fokus di 1-2 orang tersebut gitu. Nah, yang penting kita bisa menghasilkan produk yang memang layak dijual dan disukai gitu. Nah, setelah itu baru tuh, jadi ada perajin-perajin lain yang tertarik, oh ini ternyata potensial ya gitu, setelah setelah bisa dijual, setelah bisa ada customer-nya gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi kita nggak langsung ke banyak perajin, tapi fokus di beberapa orang yang mereka tadi itu lokal champion, punya keinginan, punya antusiasme. Setelah itu baru dari situ gitu kita jadikan produk, kita share di media kan gitu. Tadi kita ada partner medianya gitu, partner komunitas, kita share di situ. Nah, setelah itu informasinya bergaung, baru tuh yang lain, oh iya ya ternyata si warna alam ini menarik ya gitu. Nah, mungkin bisa diawali seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Kang Yuri atas pemaparannya. Ya. Oke, selanjutnya dari Karin. Karin bisa open mic? Halo. Halo, mangga Karin. Bisa, tapi maaf, Kak nggak bisa nyalain kamera. Nanti clear. Nggak apa-apa. Silakan Karin. Saya Karin dari angkatan 2018. Mau nanya, ini sebenarnya mirip sama pertanyaan Bang Dion tadi sih. Jadi kalau misalnya kita ke community tertentu, terus community yang kita datengin itu pasif, jadi nggak pengen mempelajari hal baru, terus cenderung tertutup. Pokoknya kayak yang pendiam gitu deh. Itu gimana cara ngatasinnya? Jadi dia introvert ya. Nah, ini contohnya perajin apa tuh, Karin? Misalnya untuk kayak yang bakal kita buat nanti gitu. Misalnya mau bikin masker gitu.
atau saya rencananya mau bikin kayak sesuatu yang bisa untuk menyelamatkan lingkungan sekitar dari kresek misalnya. Tapi mereka tuh ntar jawaban tuh malah kayak yang emang kenapa sih ribet gitu, terus jadinya mereka kayak jadi nggak tertarik gitu. Itu gitu. Nah itu semuanya atau mungkin masih ada nggak satu dua orang yang masih memiliki kayak ketertarikan gitu? Nemuin nggak, Karin? Misalnya nggak ada sama sekali. Misalnya nggak ada ya, jadi oke. Kalau nggak ada, nah ini tadi suggestion saya itu adalah faktor apresiasi ya. Tadi kalau di poin saya sambil share lagi ya. Ini sebentar. Apresiasi. Kita share ya. Nah, ini di poin yang diapresiasi ini. Nah, ini jadi bisa jadi saat kita menyampaikan keinginan kita, mungkin kita terlalu terburu-buru atau mungkin kita jadi tidak mendengarkan dulu apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kan bisa jadi mereka cerita nih, iya nih ini mah nggak guna buat apa gitu kan. Nah bisa jadi karena memang mereka tidak melihat ada tidak melihat ada potensi, artinya tuh buat apa sih benefit buat merekanya begitu. Makanya kita masuk di ini gitu, kita mendengarkan dulu, oke mereka nggak mau nih gitu, ya udah kita coba hal lain gitu dengan apresiasi ini. Apresiasi ini maksud saya apresiasi di sini adalah kita bisa coba kalau saat kita punya tujuan gitu, kita pengen mereka bikin masker yang warna alam. Nah, awalnya mereka nggak mau karena mungkin kita hanya menyampaikannya seperti ini, Pak tolong dong eksplorasi ini gitu, ini bisa menyelamatkan lingkungan loh gitu. Nah mereka bodo amat gitu, mereka kan bikin produk untuk hidup mereka gitu. Nah untuk kehidupan mereka gitu ya, untuk makan sehari-hari, untuk daily need mereka gitu. Nah saat kita masuk ke apresiasi di sini, kita bisa Pak kalau misalnya kita kalau mau eksplorasi nanti saya beli juga gitu si produknya. Nah itu bisa jadi mereka mau begitu. Nah mungkin itu bisa bisa mendorong mereka untuk mau eksplorasi gitu. Setelah melihat satu produk jadi, misal, oh ternyata ada benefitnya nih gitu. Mungkin bisa dimulai dari situ gitu. Setelah semakin jauh gitu, ternyata si potensinya ini bikin masker ini malah membesar gitu. Nah bisa jadi mereka akhirnya malah mau terus-terusan gitu untuk eksplorasi produk tersebut begitu. Jadi begitu mungkin, Karin. Cukup jelaskah atau masih kurang informatif? Jelas. Terima kasih, Kak. Begitu ya, Karin. Jadi coba tadi setelah mendengarkan, jadi coba dengan apresiasi karya mereka gitu ya. Berarti memang PR-nya adalah di sisi memotivasi ya, Kang ya? Iya, betul. Mengajak mereka untuk, oh, ayo dong, mau dong gitu. Ini akan berdampak positif loh buat teman-teman semuanya. Betul. Jadi memang banyak cara ya. Mungkin ada yang kita sampaikan cerita kita, goals kita, tujuan kita, ada yang langsung tertarik gitu. Seperti Pak Redo. Pak Redo itu yang tadi yang beliau yang eksplorasi material warna alam ini, beliau tidak meminta apapun gitu ke kita, bahkan ya udah gitu mereka dia bantu secara ikhlas itu, dengan nggak minta bayaran, nggak minta apa gitu, nggak minta dibeli produknya begitu. Nah seperti itu gitu, ini akan sangat mudah sekali gitu kita untuk kerjasama dengan mereka. Tapi juga tadi seperti saya bilang, ada yang dan atau seperti yang teman-teman sampaikan, ada yang nggak mau gitu, buat apa sih gitu. Nah bisa jadi ada faktor di balik itu, kita harus gali dulu gitu, kenapa sih mereka nggak maunya gitu. Bisa jadi ya tadi itu, mereka nggak mau karena ya ini mereka bikin produk itu untuk hidup mereka gitu, untuk untuk makan mereka gitu. Nah bisa jadi seperti itu kan, saat kita ngasih
ngasih pemberdayaan, mau minta mereka untuk eksplorasi dulu, mereka nggak mau. Toh buat apa keuntungannya buat saya? Itu wajar terjadi gitu, itu dan sah-sah aja gitu, karena kan mereka juga artinya tadi ya, tanpa bisa jadi mereka tanpa mengerjakan yang biasa mereka lakukan itu, mereka artinya tidak makan. Nah, itu umum terjadi di lapangan, Mas Dio dan teman-teman semua. Oke, terima kasih Kang Ya. Yuri. Ngomong-ngomong Kang Yuri, kalau mau sambil minum juga mangga Kang, silakan. Oke, saya minum ya. Mangga, silakan Kang. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Senja. Senja bisa open mic. Silakan. Halo Kang. Halo Senja. Halo. Perkenalkan nama saya Senja dari angkatan 18. Mau nanya. Nah, Kang Yuri sendiri pernah nggak sih kayak mau mengembangkan suatu daerah, terus malah ditolak gitu? Gimana cara untuk meresponnya gitu? Makasih Kang. Ya, sama-sama. Nah, itu pernah salah satunya di Sumba juga. Waktu itu saya cerita, jadi kan akhirnya saya kenal satu teman, dia mengenalkan ke teman-teman lain gitu dan perajin. Nah, pas saya cerita, oh ini dengan pemberdayaan masyarakat bisa begini gitu, terus mereka bilang buat apa gitu, toh mereka juga perajin udah bisa hidup kok dengan ini tanpa perlu di scale up gitu bisnisnya, tanpa perlu digaungkan, mereka udah bisa hidup dari situ gitu. Nah itu kan penolakan juga kan gitu. Nah kalau terjadi seperti itu ya kita memang yang seperti saya bilang, jadi harus bertahap gitu, jadi nggak bisa sekali dua kali gitu, harus terus menerus gitu, dan sambil kita buktikan gitu apa yang kita sampaikan dan ide punya kita itu memang memiliki potensi untuk bisa istilahnya bisa berkembang, bisa memiliki potensi finansial contohnya gitu ya, bagi masyarakatnya sendiri begitu. Jadi kita pertama itu mendengarkan keluhannya, kemudian terus-terusan untuk menyampaikan secara intens itu apa tujuan kita, kemudian setelah itu kita buktikan gitu bahwa yang kita sampaikan ini memang bisa bisa memiliki potensi begitu. Yang saya di Sumba itu seperti itu gitu. Jadi melihatnya apa gitu, karena mereka juga udah bisa hidup kok dengan adanya ini gitu. Nah intens itu kan ngobrol, kemudian akhirnya mereka mau untuk nyoba untuk eksplorasi produk yang saya request begitu, seperti itu. Tapi Kang mau nanya lagi, kalau misalnya ternyata penolakannya itu bukan karena tapi karena daerahnya tertutup gitu, misalnya emang si daerah itu enggak ini pertanyaannya berbeda. Kalau misalkan kayak gitu gimana? Ini seperti apa tuh? Kayak misalnya kan kalau misalnya di daerah Baduy mungkin nggak sembarangan orang yang bisa ke sana gitu. Tapi daerah itu tuh berpotensi gitu. Nah, artinya memang tadi itu ya, kita ada batasan, jadi kita tidak memaksakan gitu. Kita tidak memaksakan seperti tadi yang pertanyaan pertama itu dari siapa tadi itu? Nah, jadi itu kita tidak memaksakan, jadi jangan sampai kita tidak ada potensi yang konteks pertama itu tidak ada potensi kerajinan, kita memaksakan ada kerajinan begitu. Nah, ini juga jangan sampai saat mereka tidak mau istilahnya tuh tidak mau buka, ya kita harus hargai gitu. Jangan sampai kita memaksakan mereka istilahnya tuh mau seperti apa yang kita inginkan gitu. Nah, ini salah satu yang penting juga. Jadi kita datang ke daerah tuh bukan untuk menggurui mereka gitu. Jadi karena kita kuliah, karena kita kita punya gelar, punya sekolah udah lebih tinggi gitu, bukan berarti gitu kan mereka itu lebih bodoh ya gitu. Jadi tidak seperti itu, tapi mereka punya prinsip tersendiri gitu. Maka dari itu kita saat datang ke satu tempat itu tidak sebagai merasa di atas, tapi sama gitu. Kita datang ke mereka dengan dengan pikiran yang terbuka, dengan tidak memaksakan kehendak kita. Jadi saat
memang mereka tidak mau, ya kita tidak paksakan gitu. Contoh Baduy, kalau Baduy kan memang punya ini ya, punya rules tersendiri yang memang kita tidak bisa tidak bisa masuk begitu. Nah, jangankan kita gitu, pemerintah juga kan menghargai kan mereka punya otentiknya seperti itu gitu. Saat mereka tidak mau dan mereka bisa hidup dengan cara seperti itu tanpa kita bantu, tidak apa-apa gitu, masalah. Dan kita tidak perlu memaksakan untuk berubah ya gitu. Jadi harus dari dua arah, jadi pengembangan itu harus terjadi dari dua arah. Saat kita udah intens berkali-kali tidak bisa gitu ya, itu tidak berarti artinya mereka punya prinsip sendiri yang kita tidak bisa tidak bisa kita ubah gitu. Seperti itu. Cukup menjawab? Cukup, Kang. Makasih. Sama-sama. Kurang lebih saling menghargai ya Kang ya, terutama terkait contoh tadi kan Baduy itu kan lokal wisdomnya mereka gitu. Iya. Kalau memang mereka menutup diri ya sudah, kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Betul. Terima kasih Kang Yuri. Sama-sama Mas Dian. Nah, selanjutnya ada dari Alfiana. Bisa open mic. Silakan. Halo, Alfiana? Alfi? Oke, mungkin saya wakilkan aja ya, Kang ya. Oke, silakan Mas Dian. Mau nanya, apa aja sih kegagalan yang pernah Halomasin lalui dan bagaimana cara untuk menanggapinya? Oke. Salah satu kegagalan itu pasca ikon ya. Jadi pasca ikon itu kan kita berjalan sendiri. Artinya tuh tanpa ada sokongan dari yang sebelumnya gitu. Nah itu kita ikut inkubator kan, dia ada price-nya juga kan gitu. Yang paling oke nih bisa dapat price untuk development si brand-nya gitu. Nah itu kita nggak dapat begitu. Nah itu juga kan kekecewaan kan gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Kita mungkin nggak dapat secara finansial ya, tapi kita dapat ilmu gitu waktu itu kan. Karena sudah sangat bersyukur sekali dapat inkubasi bisnis begitu kan, jadi kita belajar banyak hal gitu untuk berkembang gitu, walaupun kita tidak dapat main price-nya gitu. Terus kemudian kegagalan lainnya adalah mungkin yang simpel ini. Waktu itu kan pamerannya itu kita di dermaga, jadi di samping dermaga sungai besar gitu. Nah, terus tuh pas jam 11 itu hujan besar banget, terus karya kita terbang semua. Jadi basah, terbang, rusak begitu. Nah, jadi akhirnya setelah itu kan yang harusnya acaranya sampai sore, ya udah gitu di-cut karena hujan besar banget, ya udah karya kita juga basah gitu. Ya mau nggak mau gitu kita deal dengan itu gitu. Jadi kita agendain nih, mungkin next step-nya berarti jangan di tempat terbuka dengan cuaca yang buruk. Sederhana ya. Sederhananya. Apalagi ya kegagalan ya. Eksplorasi misalnya, kegagalan eksplorasi. Misal jadi lagi riset, pengennya warnanya waktu itu eksplorasi pengen dapat warna abu-abu. Warna abu-abu ini susah gitu. Warna abu-abu ini mix berbagai macam material gitu. Nah itu berkali-kali gagal gitu ya. Udah dicoba-coba, akhirnya nemu nama daunnya kabuo. Itu daun lokal. Itu juga suggestion juga dari Pak Redo. Akhirnya kita nemuin dan bisa munculin warna abu-abu. Nah begitu tantangannya, dari mulai yang simple sampai sampai rumit juga ada, dan kegagalannya juga ya gitu. Gagal eksplorasi ya udah coba lagi gitu sampai nemu yang sesuai. Kalau misalnya gagal kayak gitu kan, yang dimanfaatkan akan jadi apa gitu? Nah iya, jadi yang gagal tuh kan warnanya misal dia nggak sesuai dengan yang kita harapkan ya gitu. Jadi patchwork sih Mas, jadi waktu itu kita bikin tas-tas juga, jadi patchwork, jadi yang memang dia bukan main color-nya gitu, itu bisa juga kita gunakan gitu. Jadi bisa di-reuse untuk bagian dari produknya, cuma mungkin yang minor gitu. Jadi dia tidak menonjol. Bisa seperti itu. Keyword-nya tetap berpikir kreatif ya Kang ya.
Ya, betul. Bisa kali masih dipakai? Oh, masih bisa ya, oke kita eksplorasi lagi. Gitu. Siap. Oke, selanjutnya. Kadang-kadang juga gini, jadi kayak, gimana? Gimana? Silakan. Udah Mas, udah. Oh, udah, oke, siap. Silakan selanjutnya. Selanjutnya Mangga. Pertanyaan dari Nur Laili. Bisa open mic? Silakan. Bang. Agak keras ya suaranya. Kak Yuri, saya mau tanya. Iya, silakan Nur Laili. Bagaimana menentukan pemimpin yang potensial yang dapat memimpin dan dipercaya dengan baik pada saat menjalankan program, dan sebaiknya itu kita kapan sih menentukan pemimpin yang bakal melanjutkan program tersebut? Karena kan kita sebagai inisiator nggak akan selamanya di tempat tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur Laili ya. Nah, ini juga penting ya, tadi berkaitan dengan local champion, begitu bagaimana kita menemukan orang yang memang mau dan bisa untuk membantu kita di lapangan gitu. Nah, ini kualitas yang pertama menurut saya adalah dia punya antusiasme dan punya pola pikir dan tujuan yang sama dengan kita gitu. Jadi misal tujuan kita ingin mengembangkan sasirangan warna alam gitu, dan kita cari partner yang tertarik dengan itu gitu. Nah, ini artinya bukan mesti mencari kualitas pimpinan yang dia punya pengaruh, punya apa tidak seperti itu ya, tapi bukan seperti itu, tapi nyarinya yang memang tujuan dia memiliki antusiasme, kemudian memiliki pola pikir dan tujuan yang sama dengan kita gitu. Setelah kita menemukan, nah itu kita sering-sering gitu brainstorming, jalan bareng, ngerjain bareng programnya. Nah itu ya insya Allah gitu. Jadi mereka bakal jadi menjadi orang yang bisa dipercaya gitu untuk menjalankan program tersebut gitu. Jadi yang pertama itu kita cari orang yang dari sisi antusiasmenya, pola pikirnya dan tujuannya itu sama dengan kita begitu. Kemudian setelah itu kita sering-sering komunikasi dengan mereka, diskusi dengan mereka dan melibatkan mereka gitu, selalu melibatkan mereka di dalam program kita. Nah, setelah itu kemudian saat kita lepas gitu, mereka bisa dipercaya untuk menjalankan program tersebut gitu, karena yang paling penting itu melibatkan ya gitu. Jadi mereka merasa untuk dilibatkan. Nah jadi jangan sampai kita kerjasama dengan perajin tapi kita terus yang dominan gitu. Nah itu jangan sampai juga gitu, karena ya buat apa gitu. Gue juga nggak ada ininya, misal kata perajinnya gue nggak ada nggak ada gunanya gitu. Nah jadi kita harus melibatkan mereka dalam berbagai tahapan gitu selama kita masih ada di sana. Jadi setelah dilepaskan, setelah kita pergi gitu, mereka merasa memiliki program tersebut, merasa memiliki tujuan tersebut. Itu sih, gitu Nur Laili. Baik, Pak. Cukup menjawab? Cukup. Sama. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Maki. Maki bisa open mic. Selamat siang Kak, maaf belum bisa nyalain kamera. Suaranya ada kan ya? Ada. Iya sudah muncul lagi, silakan. Sudah. Oke, pertanyaannya itu ada dua Kak. Menurut Kakak nih, ini pertanyaan yang pertama berkaitan dengan tujuan perkuliahan ini. Dengan waktu yang sangat singkat, sekitar 3 atau 4 minggu, menurut Kakak bagaimana atau pendekatan seperti apa yang dapat kita lakukan dalam menyampaikan ide atau tujuan yang kita miliki dan komunikasi yang dilakukan yang kita lakukan dengan pengrajin atau komunitas yang kita datangkan nanti. Terus yang kedua itu menurut Kakak pribadi kenapa ya produk lokal kayak misalkan dari Halumasin atau Cita Tenun Indonesia, itu tuh tidak terlalu dikenal di masyarakat Indonesia, bahkan lebih booming di internasional. Gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Untuk Naki ya. Yang pertama ini, saya jawab dulu yang kedua ya. Tadi kenapa
ada perbedaan ya kenapa nggak booming di lokal, misalnya contohnya nggak dikenal di lokal atau malah dikenalnya di yang lain begitu. Nah itu mungkin bisa jadi tadi itu. Jadi kan kalau misalnya bikin rencana itu kan ada juga ini ya istilahnya bisnis canvas model gitu. Kita biasa bikin bisnis canvas model ini semacam template untuk menentukan salah satunya adalah segmen market kita begitu. Nah, segmen market kita contohnya untuk Cita Tenun Indonesia itu berbeda begitu. Jadi mungkin si produknya tersebut memang jadi untuk Cita Tenun Indonesia ini sendiri memang tidak mengeluarkan produk gitu, tidak mengeluarkan produk, artinya tuh dia menjadi wadah untuk mendorong masyarakat mereka NGO begitu. Nah, produknya ini dikenal melalui desainer begitu. Contohnya kalau kenal ini ada di Budiarjo, itu dia desainer fashion ya, dia menggunakan produk hasil buatan dari perajinnya yang dibina oleh Cita Indonesia. Kemudian ada lagi saya lupa, Denny Setiawan kalau nggak salah. Nah itu cukup dikenal ya gitu desainernya. Mungkin yang dikenalnya desainernya memang tidak kebanyakan tidak tahu bahwa si produk-produk ininya juga berasal dari perajin yang dibina oleh Cita Tenun Indonesia begitu. Nah itu kembali lagi ke targetnya ya. Kalau misalnya Lomasin juga sendiri kita punya target market begitu. Nah itu biasanya menentukan pada siapa sih kita akan menjual atau menyalurkan produk-produk tersebut begitu. Bisa jadi mungkin tidak seperti contohnya ya, mungkin kita sebut merek ada misal Uniqlo gitu contohnya, ini kan mass brand ya, jadi mereka banyak banget gitu ya, akhirnya dikenal oleh semua orang mungkin karena segmennya untuk banyak orang gitu. Nah seperti itu kurang lebih. Terus yang pertama, sorry tadi pertanyaannya apa yang pertama tuh? Maaf. Yang pertama tadi sebentar. Yang pertama tadi itu kita kan bukan di akhir perkuliahan, nanti setelah UTS kita kan akan mengembangkan komunitas yang ada di sekitar kita dengan waktu yang menurut saya sangat singkat sih, 3-4 minggu. Pendekatan seperti apa yang dapat kita lakukan dalam menyampaikan ide dan tujuan yang kita miliki, dan komunikasi seperti apa yang harus kita bawa ke komunitasnya. Oke. Nah, yang karena waktunya sangat singkat ya gitu. Yang pertama kita melakukan ini dulu tadi target dan tujuannya gitu. Dengan waktu yang singkat kita nggak bisa dong eksplorasi sampai jauh banget gitu. Nah, misal sampai risetnya membutuhkan waktu sebulan kan itu aja langsung habis kan gitu sih waktunya. Nah, kita tentukan dulu gitu waktu dan targetnya gitu. Targetnya ini sampai mana sih dengan waktu 4 minggu ini kita bisa sampai mana sih gitu, sampai apakah bisa sampai produk jadi gitu. Nah kalau sampai produk jadi berarti kira-kira prosesnya seperti apa, misal 4 minggu ya, seminggu misal ngedesain, terus kemudian seminggu itu eksplorasi, misal sampling gitu, kemudian prototyping, coba lagi sampai akhirnya sampai final. Nah itu di minggu keempat. Nah selama 4 minggu itu kita ngedesain, kita eksplorasi, kita juga komunikasi gitu ke perajinnya ya gitu, ke perajinnya atau ke komunitasnya begitu. Nah suggestion-nya bisa banyak tadi seperti yang saya sampaikan begitu. Bisa dengan secara intens mengkomunikasikan program-program kita begitu secara intens, terus kemudian menyampaikan benefit-benefitnya gitu. Ini bisa ada potensi untuk begini, ada potensi untuk menjadi lebih baik, ada potensi untuk bisa menghasilkan finansial secara lebih gitu, bisa jadi seperti itu kan gitu. Nah selama kita sudah tahu gitu si benefitnya apa, itu kita sampaikan gitu ya, semoga saja mereka mau gitu. Dan kalau yang terakhir tadi itu, jadi kalau menurut saya bisa dengan kita apresiasi si karyanya mereka agar mau eksplorasi produknya kita gitu, seperti itu. Jadi yang pertama sih tadi ya tentukan dulu si target dan
tujuannya gitu. Jangan sampai dalam waktu yang pendek kita targetnya berlebihan gitu. Seperti itu. Apakah menjawab? Menjawab, Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mangga, Mas Dion. Oke, terima kasih Maki. Kang Yuri, mangga Kang kalau mau minum lagi Kang. Iya. Pertanyaan nggak apa-apa ya Kang? Enggak, Mas Dion nggak apa-apa. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Getsan, angkatan 2018. Bisa open mic? Ya, halo, selamat siang Kak Yuri. Ya, selamat siang, Getsan ya. Getsan dari angkatan 2018 ingin bertanya bagaimana awalnya Kak Yuri bisa ikut masuk ke komunitas ini. Jadi kenapa bisa masuk dan atau ditarik gitu ke komunitas ini dan bagaimana proyek ini bisa sebesar ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Getsan. Jadi yang pertama program Halo Masin ini. Jadi Halo Masin ini kan wadah yang kita bentuk oleh tim Ikon Banjarmasin begitu. Nah, Ikon Banjarmasin ini adalah programnya Badan Ekonomi Kreatif begitu Getsan. Nah, bagaimana saya masuk ke Backcraft itu? Tentu saya daftar gitu kan. Saya daftar, kemudian saya memenuhi kualifikasi sebagai desainer tekstil dan fashion begitu. Nah, akhirnya mereka menerima begitu untuk saya menjadi tenaga ahli gitu di bidang itu. Nah, untuk terlibat di program Ikon gitu. Kemudian setelah itu program mulai berjalan begitu. Nah, dari situ kita ngebentuk nih. Jadi udah ada pintunya ini memang dari Backcraft gitu. Pintunya dari Backcraft. Kemudian setelah itu kita terjun kita yang ngebentuk Halo Masin itu kita timnya Ikon Banjarmasin ya gitu. Nah, dari situ menggunakan networking yang ada, kita bikin itu jadi seperti sekarang begitu. Jadi kita punya kita punya kenalan di Backcraft ini punya potensi apa nih? Apakah kita bisa apa yang bisa kita dapat dari mereka gitu. Kemudian kita kenalan Pemda, mereka punya apa nih gitu. Nah, akhirnya dari situ makanya bisa si program itu bisa besar begitu. Karena setiap orang yang sebenarnya sesimpel gak usah Pemda ataupun Backcraft ya, sesimpel individu misal tadi Pak Redo gitu. Nah, selama kita bisa mencari kita bisa simbiosis mutualisme gitu kan istilahnya seperti itu. Nah, itu kita bisa expand gitu ide kita gitu saat kita ketemu Pak Redo satu frekuensi mendukung bisa expand. Nah, akhirnya individunya dari 1 orang ke 2 orang ke 3 orang ke 4 orang jadi banyak, jadi besar gitu, bisa seperti itu gitu. Jadi yang penting kita percaya bahwa yang kita lakukan ini bisa berguna gitu. Seperti itu. Bisa menjawab? Iya, cukup Kak. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Oke, pertanyaan terakhir, Kang, dari Kai, angkatan 2018. Bisa open mic? Halo? Bisa open mic? Oh, masih azan, Kang. Oh iya, kita ini dulu ya. Boleh. Kita tunggu sebentar. Mungkin azan selesai ya, baik, silakan. Halo, selamat siang. Silakan. Ya, saya Kai dari angkatan 2018.
Kang, kalau di Indonesia ini kan mengingat kondisi ekonominya cukup jomplang ya, jadi banyak orang yang di ekonominya tuh tinggi dan banyak juga yang di ekonominya rendah. Nah, gimana caranya biar menarik orang-orang yang ekonomi rendah tuh lebih melek, lebih aware sama lingkungan, terus lebih aware sama budaya-budaya di kriya tekstil. Jadi gak semata-mata mereka kayak pakai baju tuh cuman pengen pakai yang murah, tapi pakai juga yang mengandung unsur budaya kita. Jadi biar nggak hilang lah setidaknya gitu budayanya. Oke, terima kasih Kai. Ya oke, menjawab pertanyaan tersebut ya untuk berdasarkan pengalaman saya begitu, untuk orang yang tidak peduli dengan lingkungan ini memang tidak bisa dari berbagai latar belakang ya, itu maupun dia punya uang dari kalangan atas misalnya atau kalangan menengah ke bawah, itu semua bisa gitu selama pola pikirnya, mindsetnya itu tidak peduli lingkungan, itu bisa aja gitu dari kalangan manapun ya gitu, mereka bisa jadi tidak peduli dengan lingkungan gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah untuk individu-individu itu peduli ya gitu. Jadi yang pertama mungkin kita mendorong mereka untuk bisa memberikan informasi gitu. Jadi bahwa yang dilakukan ini akan mencemari lingkungan. Misal contohnya kita bisa share tentang dampak-dampak dari pencemaran lingkungan, misal begitu ya. Atau misal contohnya adalah sungai yang kotor begitu karena karena banyaknya industri yang membuang limbahnya ke sana begitu. Mungkin kita bisa sampaikan seperti itu. Nah, akhirnya dari situ mungkin naik ke tahap mereka mulai peduli. Oh, bisa jadi dengan produk yang proses pengolahannya itu lebih alami, lebih natural, mereka akan peduli gitu. Jadi mulai dengan mindsetnya kita share dulu nih gitu dampak lingkungannya apa begitu, efek terhadap lingkungan jika kita tidak peduli ya gitu. Nah, setelah itu baru kita tunjukkan bahwa produk yang ramah lingkungan ini bisa oke gitu. Memang tantangannya di sini contohnya produk yang pewarnaannya alami itu memang masih harganya tinggi karena memang prosesnya itu kan lebih rumit ya, lebih kompleks gitu. Nah, itu tantangan sendiri sih, nanti bagaimana desainer itu memecahkan masalah tersebut gitu ya, prosesnya panjang begitu. Nah, jadi memang tidak mudah begitu, tapi yang pasti kita bisa gitu selama kita punya minimalnya kita punya market yang memang mau peduli, itu dulu aja gitu. Kita dorong mereka dulu aja gitu. Setelah itu baru kalau misalnya kita bisa melangkah ke yang mass production ya syukur-syukur begitu. Memang masih kendalanya masih sulit ya untuk produk yang ramah lingkungan itu untuk berkembang karena biayanya memang tidak sedikit, kemudian harga jualnya juga biasanya lebih mahal dari produk kebanyakan ya, karena prosesnya biasanya masih lebih rumit dibanding yang produk mass production begitu. Begitu Kai, cukup menjawab kah? Oke. Oke, sudah cukup Kang Yuri pertanyaannya. Oke, Mas Dion. Dan izin memberikan sedikit tambahan mungkin ya Kang ya, semacam kesimpulan mungkin lah. Nah, kita semua sepakat bahwasanya usaha pengembangan masyarakat itu sebuah usaha yang sangat panjang dan berkelanjutan antara proses satu dengan proses yang lainnya. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya jangan berorientasi akan langsung berhasil apa tidaknya sih. Tapi
Di sini benar-benar diajarkan banget untuk menghargai setiap proses yang dilalui. Nah, kegagalan pasti ada, kendala pasti ada. Itu mah makanya seorang inisiator wajib memiliki kemampuan komunikasi yang persuasif. Ya nggak sih, kan? Ya, betul, Mas. Nah, intinya ada di edukasi, karena penolakan dari masyarakat sasar itu pasti ada. Gimana sih cara kita mengedukasi masyarakat sasar bahwasanya yang inovasi yang kita tawarkan itu adalah kebutuhan menjawab semua permasalahan yang ada di masyarakat sasar tersebut. Dan ada lagi nggak, Kang, yang kira-kira mesti ditambahkan? Nah, iya Mas Dion. Jadi tadi kan ada yang bertanya kalau kuliahnya kuliah praktiknya pendek hanya 4 minggu, kan bagaimana nih gitu dengan prosesnya gitu. Nah, kalau menurut saya tidak apa-apa gitu. Dalam 4 minggu itu apa yang bisa kita lakukan gitu, target dan tujuannya. Nah, setelah itu kalau misalnya kita mau melanjutkan lagi di luar program kuliah, kenapa enggak begitu kan? Karena kan namanya program kan bisa jadi jangka panjang kan gitu, kita melihat potensi. Ternyata di proses perkuliahan hanya batasnya cuma segini gitu, dikit itu hanya 4 minggu. Tapi kita melihat potensi gitu, oh ini bisa berkembang lebih jauh nih. Ya udah, kita bisa secara individu kan approach lagi gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi tidak dibatasi oleh frame kuliah ya. Jadi misal kata kuliahnya 4 minggu, ya sudah, kita yang 4 minggu itu memang batasannya hanya sampai 5, misal yang selanjutnya nanti kita dilakukan di luar kuliah. Mungkin seperti itu ya Mas Dion ya. Betul. Makanya observasi berperan penting nggak sih, Kang, di sini? Mencari potensi daerah sekitar, mencari potensi daerah sasar dan juga masyarakat yang hidup di daerah sasar tersebut. Betul. Nah, itu penting sekali Mas. Jadi observasi sebelum kita mulai action itu harus cari tahu banyak dulu gitu tentang informasinya mereka. Oke, berarti ini ya, Kang, ya, jangan terkurung dalam keyword waktu yang sempit, tapi anggap aja waktu yang sempit ini sebagai langkah awal kita dalam memajukan si daerah sasar tersebut. Betul. Oke, terima kasih Kang Yuri. Sama-sama, sekian dari saya, Kang. Saya kembalikan dulu ke Bu Listi. Silahkan. Ya, wah terima kasih. Iya, sama-sama. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Wah, Kang Yuri. Terima kasih telah membuat 2 jam kita ini jadi inspiratif banget, bermakna, banyak banget yang kita dapat ya lewat pemaparan sharing-sharingnya tadi, seru banget. Tadi juga sudah dibantu disimpulkan ya oleh Pak Dion, dan kita apresiasi juga teman-teman kita yang sangat semangat. Aduh, ini udah ada nongol-nongol. Kita apresiasi juga teman-teman yang sudah sangat antusias mengikuti kuliah umum ini. Tepuk tangan buat semuanya ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, yang kita sharing, itu bisa bermanfaat buat teman-teman, minimal buat diri sendiri, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan ya, dan nanti bermanfaat juga buat masa depan dan buat lingkungan gitu. Nah, terus nih kita mau ngingetin, ini bentar lagi kita bakal selesai. Nah, nanti di akhir akan ada form absen ya yang akan dikirimkan, boleh mulai dikirimkan dari sekarang ya. Nanti teman-teman silahkan langsung dibuka dan nanti ngisi di situ, dan mudah-mudahan tadi udah foto-foto juga buat di submit di LMS. Dan apa ya, saya sampai habis kata-kata. Oh iya, terus slide yang tadi teman-teman bisa nanti diakses ya di LMS. Kemudian ada juga beberapa activity yang harus diselesaikan. Jangan lupa dilihat tenggat waktunya juga gitu. Nah, kayaknya sekarang saatnya foto-foto ya, sudah tidak ada yang terlewat sepertinya. Ajeng, sudah siap, udah standby nih buat kita berfoto di screen capture nanti ya. Oke.
Sebentar ya, Bu. Nanti kok nih di sini ada berapa? Ada 7 screen ya, ada 7 screen. Boleh dinyalain dulu videonya teman-teman, kita mau foto. Dinyalain dulu, siap-siap. Wide review. Nyalain dulu, kita sambil siap-siap. Oke, lagi loading. Sip. Slide yang pertama. Satu. Semuanya senyum terus ya, karena kita nggak tahu ada di slide berapa ya. Iya, bener. Siap. Sok, dari Ajeng ya, ininya, komandonya. Yang pertama ya, 1, 2, 3. Oke, lanjut yang kedua. 1, 2, 3. Sip, yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, yang keempat. 1, 2, 3. Yang kelima. Wah, yang kelima udah nggak ada mukanya ini. 1, 2, 3. Yang keenam. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Sip. Mantap. Ya, jangan lupa diisi absennya ya. Oke. Boleh di unmute dulu semuanya biar kita bisa dadah-dadah. Kita bisa dadah-dadah. Boleh dadah dulu. Terima kasih semuanya ya. Selamat menikmati hari. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Yuri. Terima kasih, Kak. Dadah, Ibu Mari. Sama-sama. Dadah, Alika. Iya, Alika. Afifa Alika. Bye-bye. Jangan lupa diisi absennya ya. Dadah, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Yuri, terima kasih Dadah, Ibu, makasih. Morin, Telisti, Ajeng, dan Mas terima kasih, Bang. Semoga jelas ya. Jelas banget, tadi puas banget sesi tanya jawab. Super. Nuhun. Keren banget. Luar biasa, ini pertanyaan teman-teman ya sangat berbobot banget. Berat ya. Mantep, ya, mantep. Udah ngebul terakhir ya. Udah ngebul terus dikasih azan. Terima kasih. Ada Deinda. Saya lihat siapa lagi nih. Jauza. Udah lama banget nih nggak ketemu sama teman-teman mahasiswa kelas 1B, kelas 1A. Hai Naya. Hebat dia bisa menahan diri untuk gak nyamperin aku dari tadi. Baru pas akhir-akhir. Setelah azan akhirnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Ini yang belakang-belakang semoga nggak ditinggal sholat mungkin ya. Terima kasih Cita. Sarang tuh dikasih lope. Kasih lope. Mungkin kita bantu remove aja kali ya. Ya, Bu. Ini sambil aja remove satu-satu. Diusir secara paksa gitu. Terima kasih teman-teman. Tuh gitu. Udah sama Ajeng tuh. Cepat. Cara aku bantuin. Nggak sabar, gak apa-apa. Aku cuma nggak Bocor. Remove. Bye-bye. Dadah kalian. Aska, dadah Aska. Aska sambil bobo-bobo tadi. Dadah Natasha. Nah, satu ini lagi. satu lagi siapa? Woi, Fedayen. Kamu mau ditinggalin kan? Sudah, beres. Si Fedayen parah banget. Mana tuh absennya? Ya biarin aja berarti backupan.
Wah, terima kasih banyak Yuri, luar biasa. Puas banget. BGT. Nah, udah. Puas Oke. banget ini sampai dikupas ke dalam-dalam. Entas. Luar biasa. Alhamdulillah kalau gitu bisa ya. Ini kita foto ber-1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, mangga. Naya. Ini udah keluar semua mahasiswanya udah? Udah aman. Oh, udah. 1, 2, 3. Oke, sini lihat sini Naya. 1, 2, 3. Sini. Nah, boleh lah. Oke, udah ya berarti ya absen aman, semuanya aman. Udah sih kayaknya. Alhamdulillah selesai. Terima kasih banyak nih teman-teman. Maaf ya kalau ada Bro, ada yang masuk. Bentar, Bu. Ini baru masuk terakhir ditutup aja pakai itu waiting room. Makasih ya Yuri ya. Nanti paling belakang-belakang soal administrasi sama aku aja. Mangga. Ya, nuhun makasih juga ya Morin, Teh Listi, Ajeng dan Mas Dion ya. Undangannya senang sekali udah berbagi. Terakhir kali kayaknya ngajar tuh anak kecil ya waktu itu. Iya ya, waktu jadi PM ya. Tenang Yuri, nanti kalau sempat waktu itu ngajar-ngajar anak di aktivitas alam itu. Oh, luar biasa. Emang gitu, aktivis kita ini mah. 2 tahun lalu tapi setahun lalu. Udah nggak pernah ngajar lagi setelah itu? Belum? Udah nggak. Ini terakhir lah ya. Terakhir. Ini berikut. Setelah Pokoknya nanti kalau tiba-tiba ada request followers di Instagram ya dimaklumi aja ya. Secara kita semua cewek-cewek yang nggak Dion. Tapi mostly emang cewek ya mahasiswanya. Nggak ada yang cowok kayaknya ya. Angkatan yang aku ajar tuh cewek semua, angkatan yang aku ajar. Dion ada nggak yang nggak ada? Ada sih. Aku juga nggak ada. Oh gitu. Oh gitu. Yang bener deh, feminim banget. Pokoknya siap-siap aja mungkin ada followersnya dan lain-lainnya Yuri ya. Tadi di luar ekspektasi banget ya pertanyaannya ini banget, ngalir banyak, berbobot. Wah pokoknya daging banget deh hari ini. Berat ya pertanyaan. Memang ada pesona tersendiri nih kayaknya Kang Yuri ya. Sedangkan gua dan Dion di kelas kalau ada yang mau tanya krik. Jadi harus dipancing. Terakhir udah ngeheng sebenarnya terakhir juga kayak ini jawab apa ya? Untuk si Dion minum tuh. Iya, untung Dion nyuruh minum tepat banget Dion. Udah mulai serak gitu kan. Benar, aduh makasih Mas Dion ya. Aduh akhirnya minum tapi 3 kali tadi. Tapi alhamdulillah sih emang anak yang nanya kan emang biasa yang ini ya yang aktif dan emang anak-anaknya emang yang biasa cerdas lah kalau pertanyaan. Ajeng juga dengan 1 semester ya? Kemarin ya. Kuliahnya 1 semester berarti. Aku belum stop recording.